Menurut KBBI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan didefinisikan sebagai program komputer dalam meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Istilah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan pertama kali dicetuskan pada tahun 1956 oleh Profesor John McCarthy, seorang ilmuwan komputer Amerika Serikat saat ia mengajar di Dartmouth Conference. Lalu, di tahun 1958, Profesor McCarthy menciptakan bahasa pemrograman komputer yang disebut LISP. LISP ini kemudian menjadi standar bahasa pemrograman AI yang masih terus digunakan hingga saat ini. Bukan hanya bidang robotik dan aplikasi keilmuan, LISP juga digunakan untuk layanan yang menggunakan internet seperti alat pendeteksi penipuan kartu kredit hingga penjadwalan penerbangan. Bukan cuma itu Sobat Kom, pasti familiar kan dengan asisten pribadi virtual seperti Siri, Cortana, Alexa, atau Google Assistant? Itu loh, asisten virtual yang ada di ponsel pintar Sobat Kom, yang bisa bantu nyari informasi di web, petunjuk arah, mengirim pesan, melaporkan lalu lintas dan cuaca, sampai memasukkan jadwal Sobat Kom ke kalender. Nah, bahasa komputer ciptaan Profesor McCarthy tadi juga menjadi cikal bakal pengembangan teknologi voice recognition atau pengenalan suara seperti Siri dan kawan-kawannya itu. Nggak salah kalau Profesor McCarthy kemudian dijuluki sebagai Father of Artificial Intelligence. Salah nggak? Kalau salah ya tolong dimaafin ya. Ada lagi nih, pengembangan teknologi AI yang pasti pernah kalian dengar, Active Driving Assistant. Itu loh, fitur kendaraan yang memungkinkan pengendara melepas kemudi dan pedal gas saat menjelajah di tol, mendeteksi dan menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan di depan. Contohnya, fitur mobil autopilot Tesla yang bisa tetap bergerak tanpa nabrak walau tidak dikemudikan. Api toh? Kan Dianio. Masih belum kebayang? Nih, saya tambahin lagi. Contoh penerapan AI lainnya yang dekat dengan keseharian kita adalah face recognition atau pemindai wajah di smartphone. Sama halnya dengan sidik jari, face recognition merupakan karakteristik yang digunakan untuk mengidentifikasi secara khusus wajah seseorang. Dengan kecerdasan buatan, ponsel dapat mengenali fitur wajah penggunanya, lalu secara otomatis membuka kunci ponsel untuk pengguna. Kira-kira bisa nggak ya buka hati dan perasaan dia pakai AI? Banyak ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ray Kurzweil, Marvin Minsky, hingga fisikawan Stephen Hawking yang yakin AI dapat menggantikan peradaban manusia di masa depan. Kemampuan AI yang dapat bekerja tanpa lelah dan tidak mengalami penurunan tingkat konsentrasi seperti halnya manusia, diakui dapat menciptakan efisiensi kerja. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Fukoku Mutual Life Insurance pada 2017 lalu. Perusahaan asuransi asal Jepang ini mengganti 34 karyawannya untuk menghitung pembayaran asuransi dengan teknologi AI Watson Explorer milik IBM. Karena mereka percaya AI akan meningkatkan produktivitas hingga 30% dan efisiensi biaya hingga 140 juta yen. Di Indonesia, pemerintah juga sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, penggunaan kamera pengawas untuk merekam pengguna jalan yang melakukan pelanggaran atau yang dikenal dengan sebutan e-tilang. Pelanggar akan menerima surat e-tilang lengkap dengan foto kendaraan, lokasi kejadian, dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT pada Oktober 2019 lalu sudah menginisiasi dibangunnya AI Innovation Center sebagai upaya pendayagunaan teknologi AI dan meningkatkan daya saing Indonesia. Contohnya, di bidang mitigasi bencana, BPPT bekerja sama dengan BMKG untuk pengembangan teknologi modifikasi cuaca berbasis AI yang diharapkan dapat mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi setiap tahun. Data yang dimiliki BMKG terkait musim kemarau, musim hujan, dan iklim lainnya akan diproses oleh AI untuk machine learning atau deep learning. Hasilnya adalah rekomendasi berupa prediksi waktu yang tepat untuk pelaksanaan TMC untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Gitu Sobat Kom, semoga Sobat Kom semakin tercerahkan. Kalau belum cerah, ya udah tunggu aja dulu. Kadang apa yang kita harapkan butuh kesabaran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kominfopedia.